Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ar-Raudhah Perumahan Grand Matoa yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kenikmatan bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan duduk sejenak dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi sebab kita semua mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik, diberikan kekuatan, diberikan hidayah untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Ar-Raudhah rahimakumullah. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Asep bahwa di kesempatan kali ini kajian Ahad perdana di bulan Ramadan dan kajian rutin di pekan yang keempat di bulan Februari. Hari ini kita akan mengangkat satu tema yang baru Bapak dan Ibu sekalian, yaitu tafsir surah Yasin. Surah yang sangat populer sekali, banyak di antara umat Islam yang hafal surat ini. Seperti biasa, yang menjadi rujukan kita adalah ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, surah Yasin di sini dijelaskan oleh Ibnu Katsir, wahiyya makkiyatun. Kategorinya adalah makkiyah, yaitu surat yang turun setelah hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalau kita melihat tentang surat Yasin ini, Bapak dan Ibu sekalian, banyak sekali hadis terkait dengan keutamaan surat Yasin. Banyak sekali hadis terkait dengan apa? Keutamaan surat Yasin. Hanya saja keutamaan-keutamaan tersebut kalau kita baca di dalam kitab-kitab tafsir ataupun kitab-kitab hadis-hadisnya cukup banyak, hanya saja secara riwayat adalah hadis-hadis yang lemah. Dan ini adalah kesimpulan para ulama, termasuk beliau, kitab yang kita jadikan rujukan Ibnu Katsir di dalam kitab ini berkata, wa qad warada fi fadliha ahaditsun katsiratun aktsaruha dhaifun la yasih. Telah datang hadis-hadis yang sangat banyak, kata beliau, terkait dengan keutamaan surat Yasin.
Hanya saja mayoritasnya adalah hadis yang dhaif, yaitu hadis yang lemah, la yasih. Ya, hadis-hadisnya tidak sahih. Itu pula yang disimpulkan oleh Asy-Syaukani dalam kitab beliau Al-Fawaidul Majmu'ah, di mana Asy-Syaukani, seorang ulama besar, penulis kitab Nailul Autar, berkata, Al-ahaditsu al-waridatu fi fadli surati Yasin la yasih minha syai'un. Hadis-hadis yang datang terkait dengan keutamaan surat Yasin itu tidak ada yang sahih, kata beliau. Kata siapa? Imam Asy-Syaukani. Begitupun Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar yang mensyarah kitab Fathul Sahih Bukhari, ya. Beliau syarah lalu diberikan judul Fathul Bari. Ibnu Hajar berkata, ahaditsu fadli Yasin asaniduha la takhlu min dha'fin. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Yasin, kalau dilihat dari sisi sanad, yaitu mata rantai periwayatan antara para periwayat hadis sampai dengan Nabi, itu sanadnya tidak lepas dari kelemahan. Artinya bermasalah dari sisi sanad. Itu pula yang dikatakan oleh Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam, lam yathbut fi fadli Yasin hadithun sahihun. Tidak ada hadis yang valid, kata beliau, terkait dengan keutamaan surah Yasin. Oh, berarti Yasin tidak punya keutamaan. Ya, Yasin punya keutamaan. Keutamaannya dia adalah salah satu surat di dalam Al-Quran, dan cukuplah itu sebagai keutamaan yang tinggi, kemuliaan, keutamaan yang besar, bahwa siapa yang membaca satu huruf darinya dikali 10 kebaikan, itu paling minimal. Dan aku, kata Nabi, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim bukan satu huruf, tetapi dia alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Satu hurufnya dikali 10 sampai dengan 700 kali kebaikan. Begitupun komentar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa, bahwasanya hadis-hadis tentang keutamaan surat Yasin ini adalah hadis-hadis yang lemah. Tapi kalau kita baca, Pak, memang hadis-hadisnya sangat menarik sekali. Hadis-hadisnya sangat menarik. Misalnya, Bapak dan Ibu sekalian, salah satu riwayat terkait dengan keutamaan surah Yasin adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan pula oleh Ad-Darimi, diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli syai'in qalban. Segala sesuatu itu memiliki jantung, kata Nabi. Segala sesuatu itu memiliki jantung. Wa qalbul Qur'ani Yasin. Jantungnya Al-Qur'an itu adalah surah Yasin. Man qara'a Yasin kataballahu lahu biqira'atiha qira'atal Qur'ani 10 marratin. Barang siapa yang membaca surat Yasin walaupun hanya 1 kali, maka Allah tuliskan untuknya pahala menghatamkan Al-Quran 10 kali. Sangat hadisnya sangat Pak, menarik sekali. 1 kali kita baca surat Yasin, itu pahalanya setara dengan 10 kali hatam Al-Quran. Hanya saja para ulama ahli tafsir, ahli hadis seperti Ibnul Jauzi, Ibnu Katsir, At-Tirmidzi, ulama kontemporer Albani mengatakan hadis ini lemah. Di dalam sanadnya ada orang yang bernama Harun Abu Muhammad, dan dia adalah seorang periwayat yang dianggap lemah oleh para ahli hadis. Ini contoh yang pertama, Pak. Contoh yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian,
adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, diriwayatkan pula oleh Imam At-Tabarani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu." Barang siapa yang membaca surah Yasin fi lailatin, di dalam satu malam, dan dia membacanya semata-mata mengharapkan wajah Allah, diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini pun menarik keutamaannya, hanya saja setelah diteliti oleh para ahli hadis, di dalam sanadnya ada periwayat yang majhul. Majhul itu artinya tidak dikenal. Atau misalnya Bapak dan Ibu sekalian, Ad-Dailami meriwayatkan sebuah hadis terkait dengan keutamaan Yasin. Ini mirip dengan keutamaan air Zam-Zam. Kita pernah mendengar hadis sahih yang berbunyi apa Bapak dan Ibu? Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung diminum untuk apa? Kalau kita minum untuk niat obat, maka dia jadi obat. Kalau kita minum untuk makanan, maka dia mengenyangkan. Kalau kita minum untuk menghilangkan haus, maka haus kita akan apa? Akan hilang. Di antara kebiasaan Nabi, kalau minum air Zam-Zam, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa shifaan min kulli da. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, yang lapang, kemudian kesembuhan dari berbagai macam apa? Penyakit. Jadi air Zam-Zam itu tergantung untuk apa diminumnya. Ada riwayat dengan redaksi yang mirip, tetapi kalimatnya Yasin lima quri'at lahu. Yasin itu bisa dibaca untuk tujuan apapun. Dan itu sepertinya dasar kenapa mohon maaf di negara kita apapun momentumnya, apapun kegiatannya, yang dibaca itu apa? Tentu kalau hadis ini sahih, itu Masya Allah. Artinya bisa dijadikan sebagai apa? Pijakan, bisa dijadikan sebagai sandaran, bisa dijadikan sebagai landasan. Hanya saja dijelaskan oleh para ulama, hadis ini dhaifun jiddan. Hadis ini sangatlah lemah. Hadis ini sangatlah apa? Oh, berarti Ustadz tidak ada sama sekali hadis tentang surah Yasin yang sahih? Tidak seperti itu juga. Sebagaimana dikatakan tadi oleh Imam Ibnu Katsir, kebanyakannya lemah. Kalimat kebanyakannya menunjukkan masih ada yang apa Bapak dan Ibu? Masih ada yang apa? Yang tersisa dari hadis-hadis tersebut yang bisa kita pakai. Misalnya Bapak dan Ibu sekalian, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacakanlah surat Yasin bagi orang yang mautakum di sini kalau kita baca dalam penjelasan hadis, yang akan meninggal. Artinya kalau kita melihat tanda-tanda kematian, misalnya sakaratul maut, atau kondisi dokter bilang ini Pak sudah berat kondisinya, tinggal berdoa saja, meminta pertolongan kepada Allah, maka menurut hadis ini kalau kita mendapatkan orang sudah kondisinya mengkhawatirkan, ada tanda-tanda mungkin umurnya sudah sudah pendek, kata Nabi hendaknya dibacakan surah Yasin. Para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnul Qayyim dan lain sebagainya mengatakan itu sunnah, bahwa dibacakan surah Yasin itu untuk memudahkan proses sakaratul maut orang tersebut. Itu satu. Yang kedua, dibacakan surah Yasin agar mengingatkan kepada akhirat. Karena kalau kita baca surat Yasin itu banyak berisi tentang apa? Berisi tentang akhirat. Lalu bagaimana dari sisi sanadnya? Mayoritas para ulama seperti Imam An-Nawawi, Imam Nawawi penulis syarah Sahih Muslim,
Ibnu Hajar penulis Syarah Sahih Bukhari, Imam Nawawi dan Ibnu Hajar, begitupun Syekh Albani dari kalangan ulama kontemporer berpendapat hadis ini lemah. Akan tetapi sebagian ulama seperti Imam Ibnu Hibban, begitupun Al-Hakim berpendapat hadis ini hasan. Apa itu hasan, Pak? Hasan itu ya di bawah sahih tapi di atas dhaif. di bawah sahih tapi di atas apa namanya? Di atas dhaif. Tapi kata para ulama masih bisa dipakai. Oleh karenanya dijelaskan oleh para ulama, dan saya sempat periksa dalam beberapa sumber, dari 4 mazhab yang sampai sekarang masih ada, itu 3 mazhab sepakat mengatakan disunnahkan membaca Yasin apabila kita mendapatkan orang dalam kondisi apa? Sakaratul maut. Kecuali 1 mazhab, yaitu mazhab Malik. Di sana ada perdebatan di kalangan para ulama Malikiyah antara yang mengatakan dianjurkan dengan yang mengatakan tidak dianjurkan. Itu dari sisi apa, Bapak dan Ibu? Keutamaan. Tapi cukuplah keutamaan surat Yasin bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena dia kelak akan datang pada hari kiamat menjadi apa, Pak? Syafaat bagi orang-orang yang selalu membacanya. Saya pernah satu ketika sekedar apa namanya, Pak ya, berpikir, merenung tentang kondisi yang saya dapatkan atau fenomena realita yang saya lihat. Misalnya saya mendapatkan banyak di antara kita ya, khususnya orang-orang yang sudah lanjut usia, termasuk yang saya lihat di keluarga dekat saya, nenek saya masih ingat sekali, mereka itu sangat hafal sekali surat seperti Yasin, Al-Muluk, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman. Ya. Biasanya surat-surat itu dikumpulkan di dalam satu buku. Saya lihat judulnya itu Majmu' Asy-Syarif. Pernah satu ketika saya buka-buka itu buku, Masya Allah, secara umum berisi ayat-ayat Quran atau surat-surat Quran, dan berisi apa namanya, azkar. Azkar itu artinya zikir. Lalu mulailah saya berpikir, kok bisa seperti ini ya? Kenapa orang tua kita dahulu mereka hafalnya itu Yasin, Al-Muluk, Tabarakalladzi biyadihil muluk, atau idza waqa'atil waqi'ah, atau mereka hafal misalnya Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, dan seterusnya. Akhirnya saya coba merenung, saya memikirkan satu kondisi mungkin berapa 40-50 tahun yang lalu. Kita bisa bayangkan hari ini saja katanya kebutuhan Al-Quran di Indonesia per tahunnya sekian juta apa namanya eksemplar. Artinya di zaman itu mungkin tidak semua orang punya apa. Ketika kakek nenek kita itu masih apa namanya, masih muda ya, masih, atau bahkan masih anak-anak, mungkin pada hari itu mereka kesulitan bisa mengakses apa namanya, Pak, mushaf. Sekarang saja kita lihat kalau kita buka YouTube apa yang muncul, Pak, Bapak dan Ibu apa wakaf Al-Quran dan lain sebagainya. Itu tiap kali kita buka YouTube apa namanya. Saya belum lama mengisi pengajian di satu masjid di Ciputat, itu ada dari lembaga namanya BWA atau apa, Badan Wakaf Al-Quran seperti itu. Dia katakan bahwa kebutuhan Al-Quran di Indonesia setiap tahunnya, kata saya lupa 2 juta atau sekian juta apa namanya Al-Quran. Maka imajinasi saya seperti terbang ke apa namanya, ke masa-masa yang jauh. Ke masa-masa yang jauh, mungkin 40 tahun atau 50 tahun atau 60 tahun, saat kakek nenek kita itu sedang apa namanya di usia-usia berapa itu, Pak? Kalau kakek nenek usianya sekarang mungkin 80, kalau masih hidup 85, saat itu usia mereka mungkin di 20 tahun, 25 tahun. Saya rasa ada keterbatasan yang begitu luar biasa. Ada keterbatasan yang luar. Sepertinya dahulu para ulama itu memikirkan bagaimana mereka bisa mengalahkan keterbatasan tersebut. Bisa mengalahkan apa, Pak? Ini kalau kita bagikan Quran tidak memungkinkan pada hari itu.
Jangankan kita bicara Al-Quran, kadang ada zaman, ada waktu, ada masa-masa di mana untuk memenuhi kebutuhan pokok saja agak sulit, ya agak sulit kalau kita bicara tahun masa-masa setelah merdeka atau bahkan tahun 60, orang bilang ya 60 menjelang pemberontakan G30 SPKI itu dikatakan kondisi ekonomi sangat begitu sulit. Artinya ketika kita membaca sejarah lalu kita melihat fakta kakek nenek kita itu hanya hafal surat Yasin, saya menganggap itu adalah semacam semacam satu cara dahulu para ulama untuk mendekatkan Al-Quran kepada masyarakat dengan cara yang paling sederhana. Artinya dipilihkan surat-surat yang menurut mereka memiliki keutamaan lebih. Misalnya surat Al-Mulk dibaca di malam hari kan begitu ya. Ada surat Al-Waqiah, ada surat Ar-Rahman. Artinya itu kita berada di satu fase. Tapi menurut saya sekarang kita sudah naik ke fase yang fase yang lebih baik. Fase di mana orang tidak lagi berhenti pada surat-surat yang memiliki keutamaan khusus, tetapi hari ini ada satu arus yang begitu besar di mana umat Islam cenderung ingin kembali kepada kepada Al-Quran. Maka menurut saya narasi yang harus dibangun itu adalah bukan lagi kita menyebutkan tentang keutamaan satu surat tertentu yang ternyata di kemudian hari setelah dikaji hadis-hadis yang tentunya bukan saya yang bicara ya tadi Imam Ibnu Hajar, Asy-Syaukani, As-San'ani, Ibnul Jauzi, Ibnu Taimiyah dan para ulama-ulama besar yang mereka memang memiliki kapasitas. Mereka katakan ini keutamaan ini bagus, tetapi masalahnya dari sisi sanad sanad dhaif, dari sisi sanad bermasalah. Maka sebenarnya yang harus kita bangun pada hari ini adalah kita mendukung satu arus besar. Hari ini menurut saya adalah zaman di mana manusia sampai pada satu kondisi ini masa kalau dulu di masa kerajaan ada istilah masa kegemilangan kegemilangan sebuah imperium atau kerajaan. Ini masa kegemilangan Al-Quran. Hari ini kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, Masya Allah, ya di mana-mana orang membaca Al-Quran, anak-anak disekolahkan oleh orang tuanya untuk menghafal Al-Quran dari mulai level yang paling dasar, level SD sampai level menengah ya SMP, SMA dan lain sebagainya. Orang-orang berlomba-lomba membaca Al-Quran. Artinya menurut saya sekarang narasinya, pembicaraannya harus levelnya ditingkatkan. Bagaimana cara meningkatkannya? Sebarkan hadis-hadis yang sahih. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Harusnya yang kita baca hari ini hadis ini Pak, Bapak dan Ibu, hadis hadis Umar bin Khattab di mana beliau berkata, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, dengan Al-Quran inilah Allah akan mengangkat derajat sebagian orang, wa yada'u bihil akharin, dan dengan Quran ini pula Allah akan merendahkan satu kelompok yang lain. Harusnya yang kita baca adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau berkata, apabila kelak datang pada hari kiamat, maka akan dikatakan kepada orang-orang yang selalu membaca Al-Quran Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Apabila nanti kita sudah dihisab, sudah ditimbang amal ibadah kita, orang-orang yang Allah kehendaki masuk surga akan dikatakan kepada mereka, Iqra, bacalah, wartaqi, wartaqi, naiklah, warattil, warattil, baca berlahan-lahan. Sesungguhnya kedudukanmu di surga itu adalah di surat terakhir yang kamu
baca. Jelas atau tidak Bapak Dadip? Artinya menurut saya tidak ada lagi alasan kita misalnya hanya mengkhususkan surat-surat tertentu, apalagi kalau dasarnya adalah dasar yang tidak kuat. Tapi kalau dasarnya adalah memiliki pijakan yang kuat, ya tidak masalah. Misalnya sampai sekarang kita masih motivasi orang sebelum tidur membaca apa? Surat apa Pak yang dibaca sebelum tidur? Surat Al-Muluk misalnya. Atau yang dibaca di hari Jumat misalnya surat apa? Al-Kahfi. Atau kita selalu menyampaikan di dalam banyak majelis hari Jumat itu disunnahkan, begitupun salat Idul Fitri, Idul Adha, rakaat pertama membaca apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua membaca apa? Hal ataka hadithul ghasyiyah. Kita pun masih memotivasi sampai sekarang, bapak-bapak hafalin dong surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena dua-duanya itu akan kebanyakan. Asep tersenyum ngedengar apa? Al-Baqarah dan, tapi masalahnya hadisnya sahih. Nabi berkata, siapa yang menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran, maka keduanya adalah Az-Zahrawain. Keduanya adalah apa? Az-Zahrawain, dua bunga. Keduanya akan datang nanti menjadi naungan saat kita bangkit dari alam kubur. Keduanya seperti awan kelak pada hari kiamat. Dalam riwayat dikatakan seperti sekelompok burung yang menaungi apa namanya? Saya akan terus motivasi bahwa bapak-bapak sesungguhnya rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah nggak akan dimasuki oleh apa? oleh setan. Hadisnya sahih. Hadisnya saya akan terus-menerus mengkampanyekan bahwa suratul Ikhlas itu adalah ta'dilu thuluthul Quran. Dia setara dengan sepertiga apa? Al-Quran. Atau saya akan mengatakan siapa yang membaca surah Al-Mu'awwidhatain. Apa itu Al-Mu'awwidhatain? Al-Falaq dan An-Nas di pagi hari 3 kali, di sore hari 3 kali, niscaya Allah jaga dia. Ya Allah jaga dari pagi sampai sore, dari sore sampai apa? Sampai pagi lagi. Artinya kita harus mengkampanyekan, tetapi hendaknya kita, apalagi sekarang Pak ya, Masya Allah ya, kita berada dalam, saya kemarin ngobrol sama Pak Asep kan pas mau Jumatan itu. Kita bicara tentang chat chat GPT. Itu luar biasa Pak Asep. Bapak bisa memasukkan satu teks hadis, kemudian Bapak suruh dia untuk melakukan apa namanya? Tolong validasi hadis ini. Ditakhrij. Apa itu ditakhrij? Maka dia jelaskan dengan kadang saya itu kalau mengetes chat GPT, saya bilang ke Pak Asep, itu di depan saya ada kitab. Saya lagi nyiapin pengajian nih ya. Cuman saya penasaran ini aplikasi bener nggak ya? Saya sudah tahu jawabannya karena ada di mana? Ada di kitab. Maka saya tulis penggalan kalimat. Saya bilang terjemahin dong kalimat ini. Dia terjemahkan, bagus terjemahnya. Karena saya belajar agama, saya tahulah bahasa Arab sedikit banyaknya saya tahu. Lalu setelah itu saya bilang, ini perkataan siapa sih? Oh ini perkataan Ibnu Katsir ketika dia menafsirkan surat. Pintar saya. Dia tahu bahwa yang saya ketik itu surat apa? Surat Yasin. Itu adalah perkataan Ibnu Katsir. Boleh enggak tolong jelaskan pendapat ulama yang lain tentang permasalahan ini? Maka dia akan jelaskan. Ulama beda pendapat. Ibnu Katsir mengatakan hadis ini bisa dipakai, sebagian yang lain mengatakan apa? Artinya kita berada di satu arus apa namanya Pak? Arus yang baru. Satu kondisi yang lain. Kalau kita tetap dengan pola yang lama, kadang kita hanya menjelaskan ke umat sesuatu yang penting mereka bisa beramal, tetapi kadang kita tidak berusaha membekali diri kita dengan ilmu yang dalam arti yang bisa dipertanggungjawabkan, hadisnya sahih atau tidak sahih. Ini saya rasa sesuatu yang kelak kita akan ditinggalkan oleh siapa? Oleh masyarakat seiring dengan mudahnya mereka mendapatkan akses untuk membaca atau mendapatkan informasi, walaupun ya tentunya tetap saja kita butuh yang namanya guru. Itu terkait dengan keutamaan surah Yasin. Surah ini Bapak dan Ibu sekalian sama dengan surah-surah yang lain di dalam Al-Quran, dimulai dengan lafaz basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Terkait dengan Yasin, kalau Bapak dan Ibu baca dalam kitab-kitab tafsir, jumhurul ulama, jumhur itu artinya mayoritas, Bapak dan Ibu sekalian, memahami kata Yasin sebagai huruful muqatta'ah. Apa itu huruful muqatta'ah, Bapak dan Ibu? Huruf ya huruf, muqatta'ah yang putus-putus. Kalau baitun putus-putus atau tidak putus? Baitun, masjidun, itu putus-putus atau tidak? Tidak, dia satu kesatuan yang menunjukkan kepada makna. Masjidun artinya apa? Ya masjid, tempat sujud. Baitun artinya apa Bapak dan Ibu? Rumah. Baitun rumah, madrasatun sekolah, kan begitu ya. Tapi kalau Yasin, dia adalah huruful muqatta'ah atau jamaknya huruful muqatta'at. Huruf artinya apa Bapak dan Ibu? Huruf ya huruf, muqatta'ah yang putus-putus, maksudnya putus-putus ya masing-masing itu terpisah. Ya, sin ya, sin. Dia bukan susunan kata yang menunjukkan kepada satu makna. Itu menurut mayoritas para ulama. Dan itu yang dipilih oleh Imamul Mufassirin, Imam At-Tabari, itu pun yang dipilih oleh Al-Qurtubi, itu pun yang dipilih oleh penulis kitab ini, Ibnu Katsir. Beliau cenderung mengatakan kata Yasin itu adalah huruful muqatta'ah. Tadi huruful muqatta'ah artinya apa Bapak dan Ibu? Huruf yang putus-putus. Tentunya Bapak dan Ibu sudah seringlah mendengar penjelasan tentang huruful muqatta'ah. Ada yang masih ingat kenapa Allah mendatangkan huruful muqatta'ah di awal sebagian surat dalam Al-Quran? Ada yang masih ingat apa alasannya? Littahaddi dalam bahasa Arab. Littahaddi. Apa itu littahaddi? Tantangan. Apa itu tantangan Bapak dan Ibu? Allah menantang, wahai orang-orang yang fi raibim, dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bisuratim mim mithli, datangkan oleh kalian satu surat yang serupa dan susunlah dengan huruf-huruf ini. Apa itu huruf-hurufnya? Susun kitab tersebut dengan huruf-huruf yang biasa kalian pakai. Alif lam mim, itu kan huruf yang biasa kalian pakai. Hamim, itu kan huruf yang biasa kalian apa? Pakai. Qaf, itu huruf yang biasa kalian pakai. Ain, sin, qaf, itu huruf yang biasa kalian pakai. Apa lagi Pak? Alif, lam, ra, kaf, ha, ya, ain, sod. Itu huruf-huruf yang biasa kalian pakai. Kalau memang kalian mengatakan Quran ini palsu, bukan berasal dari Allah, tapi buatan Nabi Muhammad, kalian dan Nabi Muhammad disatukan dalam beberapa hal. Kalian sama-sama manusia, betul? Kalian sama-sama bisa bicara. Kalian sama-sama orang Arab. Kalau kalian katakan ini buatan Nabi Muhammad, sedangkan kalian sama-sama manusia, sama-sama bicara, sama-sama punya akal, sama-sama berbahasa Arab, alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, sod, atau nun, dan lain sebagainya. Fa'tu bisurati mim mithli. Datangkanlah satu surat yang apa? Yang semisal. Gak usah surat yang panjang, Al-Baqarah, yang sampai 286. Al-Kautsar saja. Apa itu Al-Kautsar? Yang cuma berapa ayat Bapak dan Ibu? 3 ayat. Surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Inna a'toinakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Itu usia tantangan itu sudah berapa tahun Bapak dan Ibu? Usia tantangan itu kepada orang-orang yang meragu-ragukan Quran, usia tantangannya sudah berapa tahun? 1500 tahun. Apakah sudah ada yang berusaha menjawab? Sudah ada, tapi jadi bahan olok-olok manusia. Fil, kata siapa itu? Kata Musailamah. Wa ma adraka mal fil, gajah.
Tahu nggak kamu apa itu gajah? Belalainya apa? Panjang. Telinganya apa? Telinganya lebar. Ini orang tertawa mendengar orang-orang yang ingin membuat sesuatu yang serupa dengan. Oleh karenanya ada satu maklumat yang sering Bapak dan Ibu dengar. Apa itu maklumatnya? Di dalam Quran, ini penting maklumatnya. Di dalam Al-Quran umumnya, apa Bapak dan Ibu? Umumnya, kalau Allah menyebutkan huruful muqatta'ah, setelahnya biasanya diikuti dengan pembelaan terhadap Al-Quran. Coba kita ambil beberapa contoh. Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang berisi apa? Kebijaksanaan. Nanti akan kita tafsirkan apa itu Al-Hakim. Al-Hakim kata Ibnu Katsir al-muhkam. Yang sempurna, yang kokoh. Itu arti daripada apa? Hakim. Atau di surat yang lain, Alif Lam Mim, apa setelah Alif Lam Mim apa? Dalikal kitabula raiba fi hudal lil. Berarti setelah huruful muqatta'ah selalu saja diikuti oleh pembelaan terhadap Quran. Apalagi Pak? Surat Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf demi Al-Quran yang mulia. Berarti setelah huruf muqatta'ah pembelaan. Apalagi contoh yang lain yang Bapak hafal. Surat Al-Ahqaf. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Terkait dengan Quran. Toha. Apa lanjutannya? Ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Quran ini agar kamu susah. Berarti mayoritas setelah huruf-huruf muqatta'ah itu isinya apa tadi Pak? Pembelaan. Dan itu menguatkan pendapat mayoritas para ulama bahwa huruful muqatta'ah itu adalah sebagai bentuk tahaddi. Apa tadi tahaddi Pak? Tantangan. Tahaddi itu artinya apa Pak? Itu pendapat pertama Pak. Pendapat yang kedua, ini dinisbatkan kepada Ibnu Abbas walaupun sanadnya kata Ibnu Katsir lemah, yaitu Yasin artinya ya insan. Jadi Yasin itu singkatan dari apa? Ya insan. Yasin artinya ya insan, wahai manusia. Ini pendapat kedua, ini dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, Ikrimah, Ad-Dhahhak dan Al-Hasan. Pendapat yang ketiga, menurut Ibnu Abbas, ini riwayat kedua dari Ibnu Abbas, Yasin itu adalah sumpah, qasam. Yasin itu artinya sumpah. Pendapat yang keempat, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Yasin adalah nama dari Nabi Muhammad SAW. Ini adalah pendapatnya Al-Hasan, begitupun Sa'id ibn Zubair kalau saya tidak salah ini ya. Begitupun pendapatnya Salim dan sekelompok ahli tafsir. Jadi mereka berpendapat Yasin itu adalah salah satu nama Nabi Muhammad. Dan ini yang populer di Indonesia. Ala Yasin Habibillah. Atas Yasin kekasihnya Allah. Karena itu ada sebagian memang ahli tafsir yang berpendapat Yasin itu adalah panggilan Allah kepada siapa? Ada juga yang mengatakan sebenarnya Yasin itu panggilan kepada manusia secara umum. Tetapi karena yang diajak bicaranya Nabi Muhammad, yang dijadikan lawan apa namanya Pak? Lawan bicaranya Nabi Muhammad, maka seolah-olah Allah memanggil apa? Wahai manusia, maksudnya wahai Nabi Muhammad. Ada juga yang berpendapat, dan ini adalah pendapat yang keempat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwa Yasin itu adalah ismun min asma'il Quran. Salah satu nama di antara nama-nama Al-Quran. Ayat yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, Allah berfirman, Wal Qur'anil Hakim. Kalau diterjemah bahasa Indonesia artinya apa itu Bapak? Wal Qur'anil Hakim. Wa-nya di situ waw apa itu namanya? Waw qasam. Pernah dengar Bapak dan Ibu? Waw qasam. Waw qasam itu waw sumpah. Dan dia menyebabkan isim itu menjadi khafat.
Khafat itu kalau salah satu contohnya harusnya kan Qur'anu, betul ya tidak? Al-Qur'anu. Tapi karena dia kemasukan namanya waw sumpah jadi wal Qur'ani. Bapak dan Ibu mengatakan Allahu atau Allahi? Allahu. Kalau nggak kemasukan apa-apa? Allahu. Tapi kalau kita tambahkan di depan Allah waw yang kita niatkan dengan waw sumpah maka menjadi wallahi. Itu namanya huruf apa itu Pak? Qasam. Itu namanya huruf qasam. Wal Qur'anil Hakim, Ibnu Katsir berkata wal Qur'an, demi Al-Qur'an. Al-Hakim, Al-Hakim itu menjadi sifat Pak ya. Hakim menjadi sifat untuk Al-Qur'an. Ibnu Katsir berkata yang dimaksud dengan Al-Hakim ay al-muhkam. Apa itu muhkam Pak? Muhkam itu bisa diartikan kokoh, bisa diartikan sempurna. Dan terkadang kata muhkam dipahami untuk ayat-ayat yang jelas maknanya. Pernah dengar bapak-bapak Quran itu secara umum ada dua bagian. Ada ayatum muhkamatun. Lanjutannya apa? Hunna ummul kitabi wa ukhoru mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang muhkam, ada juga ayat-ayat yang apa itu muhkam? Jelas. Kalau mutasyabihat, samar. Bagaimana cara memahami ayat-ayat yang samar? Dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam. Apa yang dimaksud dengan ayat yang Al-Hakim? Ibnu Katsir berkata, alladzi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Yaitu Quran itu tidak bisa kemasukan sesuatu yang batil baik dari depan ataupun dari belakang. Betul atau tidak Bapak? Secara fakta Quran itu tidak bisa kemasukan sesuatu yang bukan bagian darinya, mau dari depan ataupun dari belakang. Itu betul atau tidak Bapak dan Ibu? Betul ya? Betul. 15 abad lamanya, 1500 tahun Quran ini tidak bertambah satu huruf pun, tidak berkurang apa? Satu huruf pun, terus menerus dibaca, terus menerus dicetak, terus menerus dihafal, terus menerus dipelajari, terus menerus dikaji. Setiap tahun entah berapa ribu orang yang menulis apa? Skripsi, atau nulis apa lagi? Tesis, atau nulis apa lagi Pak? Disertasi tentang apa? Dan ilmunya nggak pernah apa Bapak dan Ibu? Nggak pernah habis. Ya dan saya pernah cerita kalau nggak salah di majelis kita ini, saya kaget bahwa di level pengkajian Quran di Timur Tengah ada sebagian ulama itu yang takhassus Al-Qur'annya hanya mengambil salah satu surat dalam Al-Qur'an. Saya pernah mendengar ceramah dari seorang syekh dari Mesir yang beliau takhassus surat Al-Isra. Takhassus apa surat? Pokoknya Al-Isra aja diapain itu didalami, dipahami. Apalagi Al-Isra itu ada kaitannya dengan akhir zaman, ada kaitannya dengan orang-orang Bani Israel yang mereka akan melakukan kerusakan 2 kali. Jadi beliau mengkaji itu saja. Menulis, lalu dia berceramah, membuat seminar, temanya pasti tentang apa? Mendalami surat Al-Isra. Itu menunjukkan kepada kita betapa luasnya kandungan dari apa? Itu bahasa agama, sesuatu yang sempurna itu Al-Hakim. Apa Bapak dan Ibu? Al-Hakim bisa juga diartikan yang penuh dengan hikmah. Al-Quran itu dipenuhi dengan apa Pak? Hikmah. Bahasa kitanya hikmah apa? Kebijaksanaan ya. Penuh dengan apa? Kebijaksanaan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Innaka, apa itu innaka Pak? Inna ditambah anta menjadi innaka, sesungguhnya engkau. Siapa yang diajak bicara ketika ayat ini turun? Nabi Muhammad. Innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam laminal mursalin. Lamnya itu lam apa namanya? Lam penegasan. Itu namanya lamut taukid. Masuk ke dalam huruf jar, laminal mursalin. Engkau benar-benar minal mursalin, di antara utusan Allah.
Nabi Muhammad itu termasuk di antara apa? Utusan Allah. Ya. Ini berarti pembelaan dari Allah untuk siapa, Pak? Untuk Nabi Muhammad. Ala siratim mustaqim. Dan kau berjalan di atas sirat, apa itu sirat? Jalan. Mustaqim, lurus. Ibnu Katsir berkata, maksudnya adalah engkau berada di atas tuntunan agama yang lurus, di atas syariat yang lurus. Ya. Tanzilal azizir rahim. Kita sempurnakan sampai ayat 7, Pak. Ini tafsirnya pendek. Sampai ayat 7 biar satu rangkaian kita selesaikan. Tanzilal azizir rahim. Apa itu Tanzilal azizir rahim? Yang diturunkan oleh Al-Aziz. Apa itu Al-Aziz, Pak? Al-Aziz Maha Perkasa, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Bapak-bapak, apa faidah yang Bapak dapatkan ketika tahu bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu turun dari yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang? Apa kira-kira, Pak? Ini kalimatnya luar biasa loh, Pak. Siratal mustaqim, yang di atasnya Nabi Muhammad berjalan, itu adalah turun dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Apa, Pak? Ada syariat yang turun dari Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Kalimat perkasa memberikan kita isyarat yang sangat kuat bahwa Allah tidak butuh ibadah tersebut. Artinya kalaupun kita nggak ibadah, Allah rugi atau tidak? Tidak rugi. Dia Maha Perkasa, Aziz. Itu pesannya. Ketika syariat itu turun dari yang Maha Perkasa, maka semua syariat yang terkandung di dalamnya bukan karena Allah membutuhkannya. Allah nggak butuh. Artinya seandainya manusia sepakat tidak puasa hari ini, apakah Allah merugi, Bapak dan Ibu? Tidak. Karena dia Maha apa? Perkasa. Adapun Ar-Rahim, ketika Allah mengatakan engkau di atas siratal mustaqim itu agama yang turun dari yang Maha Perkasa dan lagi Maha Penyayang, itu menjadikan kita tenang. Ketenangan apa yang dimaksud? Bahwa kita akan diperintahkan menjalankan syariat yang mudah. Betul tidak? Kenapa syariatnya mudah? Karena dia berasal dari Tuhan yang Maha Rahim. Jelas tidak, Bapak dan Ibu? Ini menurut saya bagus ini. Ini menunjukkan kesempurnaan Al-Quran. Kombinasi yang indah. Inna kalaminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Kamu itu benar-benar seorang rasul. Kamu berada di atas jalan yang lurus, yaitu jalan yang Allah turunkan, sedangkan dia Maha Perkasa lagi Maha apa? Penyayang. Artinya perkasa, dia turunkan ibadah bukan karena dia butuh ibadah. Dia tidak butuh diibadahi. Dan dia menurunkan syariat sudah pasti mudah. Karena dia apa, Pak? Rahim. Syariat kita mudah atau susah, Bapak dan Ibu? Mudah. Anak-anak saya di rumah belakangan ini mungkin karena baru 2 hari atau 3 hari, 4 hari, mereka bilang, Ramadan ini kok nggak haus ya, katanya. Jadi mereka 4-4-nya begitu. Entah benar 4-4-nya begitu atau yang satu ngomong gitu, yang lain nggak mau apa? Nggak mau kalah. Tapi memang syariat kita mudah dibandingkan syariat-syariat apa? Sebelumnya. Kalau syariat sebelumnya disuruh puasa tapi nggak pakai sahur. Itu pernah kita bahas dulu ketika kita menafsirkan surat Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan atas kalian di malam-malam bulan Ramadan berjima dengan istri kalian. Berarti kan sebelum ayat itu turun nggak boleh. Tapi setelah ayat itu turun boleh makan, boleh minum dan lain sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, sedikit lagi Allah berfirman, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litunzira, agar engkau memberikan peringatan. Engkau di sini siapa, Bapak dan Ibu? Nabi Muhammad. Qauman, litunzira qauman,
agar kamu memberikan peringatan kepada satu kaum ma unzira abauhum, yang mana ayah mereka itu belum pernah mendapatkan peringatan. Nabi Muhammad diutus kepada satu kaum yang mana mereka belum pernah mendapatkan peringatan. Gimana itu Pak Asep? Belum mendapatkan peringatan. Karena Nabi terakhir yang datang ke Mekah itu Nabi Ismail. Dan itu jaraknya dengan Nabi Muhammad sangat apa itu? Sangat jauh sekali. Dan itulah sebenarnya kalau Bapak nanti membaca perdebatan para ulama, ini perdebatan panjang terkait dengan status ayah dan ibu Nabi. Itu kaitannya dengan ini. Kaitannya dengan ayat ini. Dalam hadis dikatakan, Abi wa abuka finnar, ayahku dan ayahmu di neraka, kan begitu. Itu kalau kita artikan secara ya lafziah, lapas saja begitu, ayahku ya ayahku, ayahku dalam arti ayah Nabi, ayahku yaitu ayah Nabi, dan ayahmu di mana? Di neraka. Itu pengertian lafziahnya begitu. Tapi sebagian ulama mengatakan kata ayah di situ bukan ayah dalam arti ayah biologis, bukan. Kok bukan ayah biologis? Terus apa dong artinya? Oh itu baca surat apa? Surat Yasin ayat ke-6. Litungzira qauman ma unzira abauhum fahum ghafilun. Kamu itu diutus kepada satu kaum yang bapak mereka itu belum mendapatkan peringatan. Pertanyaannya, ayah Nabi itu sempat enggak ketemu dengan Nabi? Enggak. Ketika Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi, ayahnya masih ada atau sudah wafat? Bahkan Nabi Muhammad masih di mana Pak? Di dalam perut itu ayahnya sudah meninggal. Disitulah para ulama, dua-duanya ahlus sunnah. Ini harus dipahami. Berbeda di dalam memahami maksud ayah. Sebagian mengatakan ayah ya ayah. Tapi sebagian mengatakan ayah itu paman. Terus kalau mengatakan ayah dalam arti paman, siapa maksudnya? Abu Thalib. Karena Abu Thalib lah yang ketemu Nabi sampai sekian tahun lamanya. Oh, dalilnya mana? Ayah diartikan paman. Dalilnya Quran. Di surat apa? Di surat Al-Baqarah. Di mana Allah berfirman, am kuntum syuhada, apakah kalian menyaksikan idh hadara Ya'qubal maut, ketika kematian itu datang kepada Yakub, lalu dia berkata kepada anaknya, apa yang kalian akan sembah sepeninggalku? Maka anak-anaknya berkata, na'budu ilahaka, kami akan tetap menyembah ilahmu, wa ilaha abaika, dan ilah bapak-bapakmu. Siapa itu? Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Al-Asbat itu 12 anak Nabi Yakub berkata, wahai Nabi Yakub, wahai ayah kami, enggak usah gelisah, enggak usah sedih. Kami akan tetap menyembah Tuhanmu dan Tuhan orang tuamu, bapakmu. Ilaha abaika, Tuhannya bapakmu. Siapa itu? Ibrahim, Ismail, Ishak. Ibrahim kakek tapi disebut bapak. Ismail bagi Yakub siapa? Ayah atau paman? Paman. Tapi di ayat Quran disebut bapak. Kalau Ishak jelas, Yakub bin Ishak, jelas tidak? Jadi di sini ada 3 orang yang disebut ayah. Ayahmu Ibrahim, ayahmu Ismail, ayahmu siapa? Ishak. Berarti kata ayah terkadang bukan untuk ayah siapa? Biologis. Tetapi ayah bisa juga diartikan paman. Oleh karenanya para ulama di dalam menjelaskan maksud ayahku dan ayahmu di neraka itu mereka terpecah menjadi dua kelompok. Sebagian mengartikan ayah, ya ayah, berarti yang namanya Abdullah. Yang lain mengatakan enggak, ayahnya itu berdasarkan beberapa ayat Quran, salah satunya surat Yasin, mereka itu ahlul fatrah. Apa itu ahlul fatrah? Orang yang hidup di masa kekosongan siapa? Kekosongan Nabi. Maka yang dimaksud dengan ayahku dan ayahmu di neraka bukan ayah dalam arti ayah biologis, tapi ayah dalam arti paman. Siapa? Bisa Abu Thalib, atau bisa juga misalnya siapa? Selain Abu Thalib, Abu Lahab, itu pun pamannya siapa? Paman, jelas atau tidak Bapak dan Ibu sekalian? Itu perdebatan yang terjadi di kalangan para ulama apa? Ahlus sunnah wal jamaah.
Fahum ghafilun, dan mereka dalam kondisi lalai. Bapak-bapak, di sini Nabi Muhammad dikabarkan diutus hanya untuk satu kaum, yaitu orang Arab. Apakah itu menunjukkan Nabi Muhammad tidak diutus untuk kita? Ya, itu tidak dipahami seperti itu. Dikatakan di sini yang dimaksud dengan qauman unzira aba'uhum fahum ghafilun, yaitu bangsa Arab. Dan disebutkannya bangsa Arab tidak menafikan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk selain bangsa Arab. Karena ada ayat yang lain, misalnya surat Al-A'raf 158, Allah berfirman, katakanlah wahai manusia, aku diutus untuk kalian semua. Katakanlah wahai Rasul kepada manusia, aku diutus untuk kalian. Artinya ketika pun Allah menyebutkan satu kaum, bukan berarti Nabi Muhammad diutus khusus untuk apa? Kaum tersebut. Tetapi beliau di usia 23 tahun beliau berdakwah, berhadapan dengan orang Arab, iya. Tetapi risalah yang beliau bawa bukan khusus untuk apa? Pencapaian beliau sampai di situ. Tetapi beliau mengutus utusan bahkan sebelum wafat ke negeri Syam. Ya, Usamah bin Zaid, pasukan Usamah itu diutus ke negeri Syam, diutus ke negeri Yaman, diutus ke banyak negeri. Dan itu adalah bukti bahwa Nabi itu diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Karena waktu yang terbatas Bapak dan Ibu sekalian, sementara ini dulu yang bisa kita bahas. Berarti kita anggap sudah sampai ayat yang ketujuh lah ya, kita anggap ya, kita ayat yang ketujuh. Saya kembalikan ke Pak Asep. Yang ketujuh belum Ibu ya, yang keenam. Baik. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan. Harus Pak Asep dulu biasanya. Dari sekian riwayat ada yang salah satu Pak Ustaz sebutkan bahwa utamanya sih ketika takutnya Mentalkin orang yang akan meninggal. utama itu juga ditafsirkan ketika kita ziarah kubur gitu kan. Yang surat itu adalah Yasin juga. Surat Yasin. Ketika malam Jumat gitu juga kan, mengiring orang untuk meninggal yang sudah meninggal gitu ya. Apakah itu ada hadisnya juga Pak Ustaz? Baik Pak Asep. Allah alam bissawab. Sebatas yang saya tahu, itu konteksnya orang yang akan meninggal. Sebatas yang saya tahu. Bahwa iqra'u mautakum surah Yasin, itu konteksnya orang yang hendak meninggal. Adapun dalam konteks orang yang sudah meninggal, itu juga terjadi perdebatan. Itu pun terjadi perdebatan. Tetapi perdebatannya Pak Asep tidak terbatas pada surat Yasin. Tetapi perdebatannya lebih luas dari itu. Apa hukum menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal? Jadi pembahasannya bukan hanya terbatas pada apa? Surat Yasin. Bahwa orang Indonesia membacanya Yasin terinspirasi dengan hadis itu boleh jadi iya. Tapi dalam literatur kajian ilmu fikih syariat, itu pembahasan mereka bukan sampai atau tidaknya Yasin. Bukan itu pembahasannya. Tetapi sampai atau tidaknya bacaan Quran untuk orang yang sudah meninggal. Karena misalnya ada hadis wasiatnya siapa itu? Wasiatnya sahabat Nabi yang bernama, kalau saya tidak salah, Amr bin As atau Abdullah bin Amr bin As, salah satunya. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim bahwa beliau berwasiat, kalau nanti kalian sudah selesai menguburkan saya, jangan buru-buru kalian pulang, tapi doakan dulu saya dan bacakan di atas kuburan saya penutup dari surat Al-Baqarah. Itu justru yang dibacakan apa? Penutup khawatim, penutup dari surah Al-Baqarah. Oleh karenanya dalam kajian ilmu fikih yang diperdebatkan itu adalah apa hukumnya membaca Al-Quran kemudian menghadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Yang menarik kalau nanti Bapak di rumah punya tafsir Ibnu Katsir, silahkan dibaca tafsir beliau atas surat An-Najm.
Ayat berapa itu? 32 atau 33 Allah berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Itu surat An-Najm, yang artinya seseorang itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Ibnu Katsir berkata, ini adalah dalilnya Imam Asy-Syafi'i bahwa pahala bacaan Quran yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal itu nggak sampai. Jadi Ibnu Katsir menisbatkan pendapat tidak sampainya pahala bacaan Quran kepada siapa? Kepada Imam Asy-Syafi'i. Justru yang berpendapat sampai itu, wallahu a'lam bishawab, malah mazhab namanya Hambali, pengikut Imam Ahmad bin Hambal yang ada di Arab Saudi. Nah di kita, tapi kelihatannya kebalik dari sisi apa namanya? Dari sisi amal. Yang dimaksud dengan membaca Quran ya, misalnya saya Pak ya, saya baca Al-Quran, entah itu Al-Baqarah atau apa, lalu setelah itu saya berdoa sambil berkata, ya Allah, kalau bacaan Quran saya ini ada pahalanya, saya niatkan pahalanya saya berikan kepada kakek saya yang sudah meninggal. Yang begitu yang diperdebatkan. Yang begitu yang diperdebatkan. Tapi para ulama tidak berdebat. Tidak boleh misalnya kita bayar orang sekian juta untuk baca Quran di kuburan 7 hari 7 malam. Kalau itu tidak. Ulama sepakat, kalau saya tidak salah, saya dulu pernah waktu kuliah S1 itu disuruh sama dosen saya, Dr. Abdullah Al-Habr, untuk membuat karya tulis. Salah satunya terkait dengan apa? Apa hukumnya menghadiahkan pahala Al-Quran untuk yang sudah meninggal. Salah satu yang disepakati adalah tidak sampainya bacaan Quran apabila itu adalah dari orang yang kita bayar untuk membaca di beberapa tempat, kan begitu Pak ya. Ada yang meninggal lalu dibuat tenda di sekitar kuburannya, lalu dibacakan Quran 7 hari. 7 hari. Itu kalau yang begitu, sebatas yang saya tahu ulama sepakat itu tidak sampai. Jadi Pak Asep, maksud saya bahwa yang diperdebatkan itu bukan Yasin. Kalau dihadiahkan kepada siapa? Orang meninggal. Tapi Quran secara umum. Dan ulama terpecah menjadi 2. Sebagian mengatakan sampai, sebagian mengatakan tidak sampai. Ya. Itu yang pertama. Adapun bahwa masyarakat kita mungkin terinspirasi dengan hadis-hadis tadi mungkin. Tapi sayangnya tadi hadis-hadisnya berdasarkan penjelasan para ulama adalah hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah. Allah habis. Baik, Bapak Ibu, silakan, ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan? Sudah jelas. Sepertinya sudah jelas Pak Asep. Sudah jelas mungkin Pak Ustaz. Bahkan Bu Eva pun hari ini jelas. Biasanya ternyata ada pertanyaan. Silakan Ibu Eva. Silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait revisi yang biasa kita jalankan hari ini, kan kalau melayat ya, itu kan kalau misalkan mayitnya sudah dimandikan, sudah pasti kita bisa misalkan. Betul. Tapi sebenarnya mayitnya belum dimandikan. Iya. Terus kita melayat, biasanya kan pada baca Yasin, itu hukum seperti apa gitu? Baik. Yang terbaik yang harus kita lakukan gitu ya, yang tidak hanya bermanfaat untuk kita tapi juga untuk si mayitnya, karena kita nggak tahu untuk itu ya Ustaz ya, itu amalannya apa gitu. Baik Ibu. Harus digarisbawahi secara umum, kaedahnya sebenarnya sudah jelas. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalas. Hadis itu nggak boleh dilupakan. Apabila anak Adam wafat, terputuslah amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladun solihun yad'ulah. Itu pokoknya itu 3. Artinya kalau kita bicara sesuatu yang bermanfaat untuk jenazah, maka 3 itu. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Itu pokok dari pahala yang terus mengalir setelah apa? Seseorang meninggal. Yang menarik menurut saya ketika Nabi mengajarkan kita tentang apa yang kita lakukan saat kita bertakziah, itu Nabi lebih fokus malah dari sisi bagaimana orang yang dapat musibah berkurang kesusahannya. Iya, kalau kita baca hadis yang sahih, Nabi berkata, Isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Nabi malah menyuruh dari sisi apa Pak? Membuatkan makanan.
buatkan untuk keluarga Ja'far itu apa? Makanan. Sesungguhnya qad atahum ma yushgiluhum, telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Menyibukkan di sini menyibukkan pikiran, menyibukkan hati sehingga nafsu makan menjadi hilang. Jangankan mau makan jangankan menyalakan kompor ya, kadang makanan sudah ada pun nafsu makan itu hilang. Jadi Nabi kalau kita lihat dalam hadis itu justru lebih fokus mendorong kita untuk bagaimana caranya meringankan beban beban saudara kita. Oleh karenanya menurut saya ketika ada orang dapat musibah itu kita datang ke rumahnya, kita menghibur mereka, memotivasi mereka dengan kesabaran, bantu dia entah berupa makanan atau berupa uang dan lain sebab. Kalau di kita mohon maaf ya, ada satu realita yang menurut saya ini kurang bagus ya. Justru ketika ada yang wafat kadang keluarganya harus sampai meminjam uang. Lalu harus ngasih makan tetangganya seminggu 7 hari 7. La haula wala quwata illa billah. Saya rasa ini sangat bertentangan dengan syariat. Orang sebagian melakukan pembenaran dengan mengatakan dia ikhlas kok. Ya ikhlas itu kan di hati sebenarnya ya. Ikhlas itu yang tahu hanya yang melakukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masalahnya sekarang bukan ikhlas tidak ikhlas, tetapi sesuai atau tidak sesuai dengan syariat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah umumnya kondisi orang itu kalau dia sedih itu nafsu makannya hilang. Betul tidak Bapak? Bapak-bapak dan ibu-ibu kapan sih ngasih tetangga makanan, minuman? Kalau dapat rezeki. Kalau anak kita lulus kuliah. Kalau anak kita hatam hafal kita bahagia banget, kita pesen nasi kotak lalu kita atau kita masuk rumah kita baru gitu kan direnovasi, lalu kita bersyukur, kita masak makanan, kita undang Artinya makanan yang enak-enak itu, apalagi pulangnya juga bawa bawa besek lengkap, itu seperti pesta. Artinya jadi kayak maknanya kok bergeser ya. Harusnya orang itu bersedih malah seperti bersuka cita atas wafatnya kan itu. Kalau ada musuh Allah, orang yang menimpakan penderitaan besar kepada umat Islam, lalu dia mati, lalu dia meninggal, silahkan Bapak beli pesan catering, lalu Bapak bagikan ke ya, orang musuh Allah meninggal, kita senang pesta pora, tapi ini kekasihnya meninggal, kesayangannya meninggal, anaknya meninggal, ayahnya meninggal. Itu makanya Nabi justru menyuruh kita yang membantu. Jelas Ibu ya. Lalu apa yang kita lakukan ya? Kita datang, lalu kita istilahnya kalau kita perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, kita peluk dia, kita doakan, sabar ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Kalaupun kita ingin membacakan Al-Fatihah menurut pendapat sebagian ulama, ya termasuk Ibnu Taimiyah berpendapat tidak masalah membacakan Quran kemudian diniatkan untuk siapa? Untuk orang yang sudah meninggal, walaupun kata beliau tidak dikhususkan Yasin, tetapi boleh surat apapun, dan itu pendapatnya yang saya tahu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Allah a'lam bishawab. Iya Ibu. Yang huruf muqatta'ah itu Ustaz. Saya pernah dengar. Yang apa Ibu? Huruful muqatta'ah. Itu ada yang berpendapat hanya Allah yang tahu tentang arti itu. Betul. Gimana? Betul, sebagian ulama berpendapat wallahu a'lam bimuradihi, Allah yang lebih tahu maksudnya. Tetapi sebagian yang lain seperti yang saya sebut tadi, Imam At-Tabari mengatakan bahwa huruful muqatta'ah itu adalah tantangan dari Allah, bahwa Quran ini tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Kalau kalian tidak percaya kepadanya ya buat, karena kalian juga hafalkan huruf hijaiyah, tahukan huruf hijaiyah, biasakan menggunakan huruf hijaiyah. Allah a'lam bishawab. Baik. Insyaallah Pak.
Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita berdoa kepada Allah memohon kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa siyamana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.